wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, jumpa kembali dalam podcast Bincang Peduli. Yang insya Allah Bincang Peduli ini kita akan mengambil sebuah perbincangan terkait kondisi pemerintahan saat ini. Kita tahu bahwa negara kita baru saja melantik presiden dan wakil presiden menjadi pemimpin baru negeri ini yang mayoritas Muslim. Dan hebohnya lagi, banyak sekali tokoh-tokoh, para menteri, wakil menteri, juga pejabat-pejabat setingkat dengan menteri, baik itu kepala lembaga atau badan, yang diangkat oleh presiden baru, yaitu Bapak Prabowo, yang katanya ini adalah kabinet merah putih yang mengakomodir seluruh kepentingan dan komponen bangsa Indonesia, gitu ya. Nah, dalam perbincangan ini kita juga menghadirkan dari Forum Sinergi Muslim. Kita sapa dulu Ustadz Imam Syafi'i. Apa kabar Ustadz Imam? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga Ustadz Rai Iskandar. Assalamualaikum Ustadz Rai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan ini adalah tokoh-tokoh yang layak untuk menjadi pejabat sebenarnya di negeri ini, gitu ya. Amin, amin. 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 Baik. Astagfirullah. Saya ingin ke Ustadz Imam dulu. Kalau melihat kepemimpinan saat ini itu yang mengakomodir berbagai kalangan, berbagai golongan, berbagai partai gitu kan, idealnya seakan-akan memberikan harapan. Nah, itu gimana Ustadz Imam? Apakah betul itu bahwa pemimpin baru ini juga akan memberi harapan bagi kita rakyat Indonesia? Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita menyaksikan bersama ya, tanggal 20 Oktober tahun 2024 telah dilantik presiden baru dan wakil presiden baru untuk masa jabatan 5 tahun mendatang. Kalau kita perhatikan, kemudian keduanya telah disumpah juga di bawah kitab suci Al-Quran, karena keduanya beragama Islam. Kemudian dalam acara itu tentunya di hadapan sidang paripurna MPR ya, di Jakarta, diliput oleh media baik dalam maupun luar negeri, dengan harapan bahwa acara pelantikan kepemimpinan yang baru ini betul-betul bisa disaksikan atau sampai kepada masyarakat khususnya yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Selanjutnya disampaikan juga pidato dari Bapak Prabowo sebagai presiden yang baru. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa beliau ini memang luar biasa ya. Ini yang ketiga ya. Ketiga ini jadi beliau ya. Ketiga ini jadi ya. Jadi harapannya bahwa beliau ini karena dengan sungguh-sungguhnya betul ingin memimpin negeri ini, mereka ingin memberikan harapan yang baru. Tentunya begitu. Memberikan dan beliau terpilih itu artinya itu. Artinya akan membuat perubahan yang diharapkan lebih baik daripada periode yang sebelumnya. Nah, ini yang pertama. Selanjutnya juga telah disampaikan juga siapa pembantu-pembantu yang akan melaksanakan pemerintahan bersama beliau. Dan kalau kita lihat bahwa banyak banget ada menteri-menteri yang lama dari periode lama diangkat kembali, kemudian ada menteri-menteri baru yang ini siapapun pengamat politik menilai bahwa ini merupakan suatu kabinet yang paling gemuk. Kabinet gemoy ya. Gemoy gitu. Jadi nggak tahu nanti apakah goyangannya juga gemoy itu, apa menarik gitu ininya gerakannya. Tapi kalau dilihat dari potensi
APBN kita itu nggak begitu jauh berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Saya khawatir ya, jadi pergerakan daripada kabinet merah putih ini nanti malah kurang akselerasinya kurang cepat. Karena apa? Energi yang digunakan untuk menggerakkan kabinet itu masih mirip-mirip lah dengan yang sebelumnya. Kita belum ngomong yang lain-lainnya ya, masih ngomong itu bahan yang digunakan untuk menggerakkan itu masih relatif sama dengan yang sebelumnya, belum dipotong pengembangan pinjangan baik pokok maupun hutang. Jadi kita bisa bayangkan bahwa ke depan seperti apa itu sebetulnya sudah bisa diprediksi. Kemudian yang tidak kalah menariknya bahwa dalam pidato itu memang presiden yang baru itu memberikan harapan yang baru dengan semangatnya. Bahkan ingin dana yang digunakan untuk melakukan pembangunan betul-betul bisa real sampai kepada masyarakat. Inginnya menghilangkan korupsi, tapi berdasarkan jejak digital beberapa kementerian atau katakanlah orang-orang itu ternyata masih tersandra kasus-kasus yang sifatnya korupsi. Nah, ini agak kontradiktif gitu. Kemudian yang berikutnya, sebetulnya kalau kita sebagai Muslim ya, ini dalam pidatonya mestinya harus ada suatu kalimat yang perlu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena namanya kepemimpinan itu, sebagaimana telah kita ketahui bahwa al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'yati, bahwa setiap pemimpin itu akan dimintain pertanggungjawaban terhadap rakyat yang dipimpin. Mestinya pada saat pada saat menyampaikan pidato itu mestinya itu juga harus disampaikan bahwa pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat pada saat dia menjalankan kepemimpinan itu betul-betul menjadi fokus perhatian. Namun bagi kita masih ada satu sedikit harapan dari pidato beliau. Kalau tidak salah itu agak di akhir bahwa dia mengharapkan bahwa Indonesia itu juga akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi saya kira di sinilah bahwa rejim ini mengakomodir bahwa bagi para pengemban dakwah supaya negeri ini bisa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu bisa terwujud. Saya kira di sinilah teman-teman pengemban dakwah bisa berperan lah untuk terus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Iya, jadi kita akan jawab nanti. Ada sebuah pertanyaan mendasar sebenarnya. Pemerintah baru ini kita sambut dengan optimis atau pesimis begitu ya. Karena yang pesimis ya sebagian besar banyak wajah-wajah lama. Jadi banyak para pengamat mengatakan ya wajah-wajah lama yang ada di situ begitu kan. Bagaimana mau pesimis, mau optimis kan pesimis. Nah, saya coba ke Ustadz Ray. Kalau kita lihat bahwa bagaimana komitmen pemerintah baru, tetapi juga kita tahu bahwa masih banyak pejabat-pejabat lama yang diakomodir yang ada kaitannya dengan katakanlah oligarki gitu ya. Karena oligarki ini juga menarik untuk dikritisi atau dibahas dalam ini. Yang ingin kita coba tahu ini bagaimana melihat pandangan terkait ke depan dengan oligarki dalam pemerintahan ini satu. Yang kedua adalah bahwa pemimpin tadi disebutkan Ustadz Imam dalam Islam itu adalah masalah amanah itu. Jadi sehingga pemimpin itu bukan mencari-cari sebenarnya kan begitu dalam Islam, tapi adalah karena amanah tanggung jawabnya besar. Itu seperti apa Ustadz Ray? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ustadz, sebenarnya sederhana. Tadi sudah dijabarkan di atas seperti apa kondisi hari ini. Harapan tetap harus dimunculkan, harus ada. Walaupun kita harus dipaksa juga harus punya harapan. Kalau saya melihatnya harus dipaksa punya harapan. Walaupun sekali lagi paradoks gitu. Paradoks dengan kondisi ini posturnya. Apalagi yang ada di Menko itu adalah 7 Menko itu adalah yang kemarin. Gitu. Jadi orang-orang kemarin yang menyisakan
pelipur lara yang banyak. Contoh tentang apa? Tentang hutang, tentang kebijakan, dan lain-lain. Dan yang kedua, saya lihat ini tidak disinggung oleh presiden kita ini tentang oligarki, tidak. Gitu. Padahal kita sangat paham ya, hari ini suka tidak suka, kita hidup dalam habitat demokrasi. Demokrasi itu menghidupkan oligarki. Nah itu tidak disentuh. Apakah memang pelakunya beliau juga termasuk pelaku? Karena yang saya baca di beberapa literatur, beliau itu termasuk 7 orang dari oligarki ini, gitu. Contoh terkait dengan menjadi bumerang buat dirinya. Jadi oligarki masih akan mempunyai tempat dan kekuatan gitu potensinya. Pasti. Contoh misalnya gini ya, ada satu fakta, 10 orang Indonesia itu lebih kaya dari 107 juta manusia, orang Indonesia. Bayangkan coba, 10 orang. Jadi sekali lagi, saya pikir 10 orang itu termasuk beliau. Ada yang mengatakan, seorang pengamat politik, negeri ini diatur oleh 20 orang. 9 partai politik, 1 MK, kemudian 9 naga. Satu lagi adalah ketua MK, 9 partai politik, 10 naga adalah 19, MK 1, 20. Satu lagi adalah lupa saya satu lagi, ada 20, kurang lebih itu. Jadi yang mengatur itu. Jadi kalau melihat tadi, ternyata fakta itu yang ada itu dari para partai itu juga pengusaha semua. Nah, pengusaha hari ini kan bahasa keren itu oligarki, Ustaz, hari ini. Dan kita tahu ya, dalam sistem politik demokrasi itu, politiknya adalah politik demokrasi yang menjalankan sistem ekonomi kapitalisme. Dan kapitalisme ini hari ini ada jalankan oleh oligarki. Yang hari ini hampir semua di kepemilikan umum mereka adanya. Yang kita sangat tahu falsafah negeri ini pun mengatakan kepemilikan umum itu memang tersekuasi oleh negara. Pasal 33 itu. Seperti apa penjabarannya? Paradoks yang saya katakan tadi. Dia ingin menjadikan pemerintahan yang baru ini lebih baik, tapi dia menggunakan orang yang sama, apalagi dengan sistem yang sama, ya. Jadi harapannya menjadi kecil. Nah, padahal kalau ditanyakan tentang seperti apa sih, saya menarik apa yang ditafsirkan, bagaimana Ibnu Katsir menafsirkan tentang Nabi meminta kekuasaan. Di surat Bani Israil ayat 80 itu, di surat di ujung ayatnya Sultanan Nasiro. Nabi itu meminta kekuasaan untuk menjalankan syariat ini. Ternyata ada 2. Yang pertama itu adalah untuk menegakkan Islam. Jadi pemimpin itu dia dipilih hanya untuk menegakkan Islam dan menyebarkan Islam, itu yang pertama. Yang kedua adalah meriayah, mengurus urusan manusia, Muslim dan Muslim dengan Islam. Nah, kalau melihat penjabaran ini dari Ibnu Katsir, seorang mufasir yang otoritatif, yang kita sangat paham, harus seperti itu. Gitu. Jadi sekali lagi, kalau tadi dengan definisi ini, kemudian ada ungkapan bahwa Pak Prabowo pun ingin negeri ini baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang penuh ampunan, berkah di dalamnya. Jadi baru perkataan, jadi baru semangat bahasa saya. Jadi aturan mainnya bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bersemangat ingin keluar dari polemik, dari kemelut. Artinya paradoks. Padahal kita tahu itu semua satu paket. Bahwa kepemimpinan menerapkan Islam, menyebarkan Islam yang pertama, yang kedua dia untuk mengurus urusan umat manusia itu Muslim dan Muslim dengan Islam, dengan aturan Islam, karena Islam ada seperangkat aturan yang mengatur A to Z, pendidikan dan seterusnya. Terakhir baru kita berharap mendapatkan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kalau tidak seperti itu mekanismenya, saya pikir akan mengulang kesalahan sebelumnya, malah akan bertambah-tambah rusak. Apalagi dia sekarang besok nih dengan APBN yang baru, dia harus menyiapkan dana 700 miliar utang, dan bebannya kalau nggak salah 1/3 dari APBN. Terbayang nggak coba ini seperti apa tata kelola seperti ini? Kalau melihat tadi seperti itu, kok ini semakin harapan itu, tadi saya katakan harapan tetap kita tidak boleh putus asa, Ustaz. Tapi kalau melihat ini, ya kita dipaksa punya harapan. Beda kan? Dipaksa dengan punya harapan, dengan kita punya harapan yang baik yang Allah berikan dengan aturan-aturan yang baik. Gitu. Menarik sekali kalau kita diskusikan terkait dengan kepemimpinan dan pertanggungjawaban, gitu kan? Pemimpin itu tidak hanya bertanggungjawabkan kepada rakyatnya, tapi dalam Islam kan pertanggungjawaban nanti di akhirat gitu. Sehingga nggak banyak itu dalam Islam itu orang yang
menyorongkan dirinya untuk menjadi pemimpin, kan begitu. Nah, kalau kita bercermin kepada Rasulullah terkait kepemimpinan ini, Ustaz Imam, seperti apa itu Rasulullah memberikan contoh kepada kita dan kepada para penguasa gitu ya, bagaimana mengelola negara, mengelola umat atau melayani umat itu sesuai dengan aturan Allah. Ya, baik. Jadi saya kira memang kalau kita membandingkan tentang sistem pemerintahan saat ini dengan sistem pemerintahan yang dulu pernah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, memang sangat jauh ya. Kalau saya anggap ini jauh sama sekali lah perbedaannya itu. Kenapa? Karena tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Ray tadi bahwa kepemimpinan yang saat ini pun terjadi itu kan proses demokrasi ya. Proses demokrasi sebagaimana telah kita ketahui, mereka dipilih rakyat itu berdasarkan suara terbanyak. Dan semua orang tahu bahwa ternyata suara itu bisa ada kaitannya dengan pembelian. Artinya suara itu bisa diperoleh betul-betul bukan karena kompetensi daripada pemimpin yang akan dipilih itu, tapi bisa karena yang lain gitu. Bahkan kalau kita ketahui bahwa kita ingat banget bahwa hampir ya bansos itu hampir 500 triliun itu digelontorkan menjelang Pilpres kemarin itu, dan ada kepala negara yang kaget ternyata 40 sekian persen itu salah sasaran. Jadi kalau 40, kalau nggak salah hitungannya itu yang salah sasaran itu dari bansos hampir 500 triliun, itu yang salah sasaran itu 220-an triliun lebih. Salah sasaran 220 triliun lebih, kurang lebih segitu. Jadi kita bisa bayangkan bahwa proses terpilihnya pemimpin yang baru ini, yang saat ini dengan mekanisme demokrasi yang faktanya di lapangan seperti itu, ya kita bisa bayangkan bahwa hasil ya, kita bisa membayangkan selain dana bansos tapi juga mungkin dana dari pihak-pihak tertentu yang betul-betul untuk dalam rangka memenangkan paslon tertentu ya. Nah, itu tadi sudah dijelaskan sangat baik tentang oligarki ya. Oligarki yang betul-betul mengendalikan, hanya beberapa orang mampu mengendalikan perjalanan negeri ini. Bahkan ini luar biasa ya. Saya sendiri juga nggak pernah membayangkan bahwa saya seusia ini mengalami hidup seperti ini gitu. Ini termasuk hal yang baru lah. Ini saya nggak ngerti nanti. Pada saat itu nanti saya ditanya oleh Allah, wahai imam, zaman kamu itu hidup, kondisi kayak gini, apa yang kamu kerjakan? Itu yang saya bingung jawabnya nanti gimana. Tapi alhamdulillah ya, kita bisa mengetahui bahwa ini terjadi karena sistem yang digunakan itu bukan sistem yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan kepemimpinan berdasarkan Islam? Nah, itu kalau saya gampangnya gini, jadi umat Islam itu hidup di dalam dua fase saja. Satu fase Mekah, yang kedua fase Madinah. Fase Mekah itu betul-betul fase bagaimana menjelikan akidah Islam. Betul-betul menyampaikan kepada orang-orang jahiliyah bahwa Allah itu satu. Allah itu tempat bergantung segala sesuatu dan hanya dilembah, dan tidak ada sekutu baginya. Dan Allah lah yang membuat aturan kehidupan itu supaya aturan itu dijalankan supaya memberikan keadilan. Nah, ini fase Mekah disampaikan secara 3 tahun secara diam-diam, setelah 3 tahun kurang lebih 10 tahun itu secara terang-terangan. Dan memang akhirnya di ujungnya setelah Isra Mi'raj Allah memberikan pertolongan dengan adanya suku Aus dan Khazraj memberikan pertolongan, nusrohnya, pertolongan dan perlindungannya untuk menegakkan Islam. Di Madinah akhirnya proses Baiat Aqabah 1, Baiat Aqabah 2, akhirnya terjadilah hijrah. Nah, di sanalah
Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersama kaum muhajirin dan golongan ansor yang menolong itu betul-betul menerapkan Islam secara kafah. Doa yang tadi kita sampaikan dalam Al-Isra ayat 80 itu betul dikabulkan oleh Allah, bahwa Allah meminta kekuasaan untuk bisa menerapkan Islam secara kafah. Dan Artinya pada saat itu tuh berarti Rasulullah mencontohkan ya kepada umat Islam itu bagaimana mengelola negara, menjadi seorang pemimpin gitu ya. Karena agama Islam itu risalah kehidupan yang nggak mungkin nggak bisa diikuti oleh umatnya. Pada saat berat, Allah yang mengontrol langsung. Pada saat Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjalankan kepemerintahan itu, Allah yang langsung menjadi pengawasnya. Karena nggak mungkin risalah ini ditinggalkan Nabi tidak bisa diikuti. Jadi kalau tadi yang dicontohkan Ustaz Umam bahwa Rasulullah itu menjadi tauladan kita karena backingnya itu Allah, gitu. Kontrolnya Allah. Kalau sekarang itu kan kontrolnya kayak bisa oligarki gitu, bisa negara yang adik kuasa. Nah Ustaz kita tahu bahwa saat ini kan memang negara kita tidak menerapkan Islam seperti apa yang dinyatakan Rasul. Ada nggak nasihat kepada para pemimpin kita ini, bagaimana supaya niat-niat baiknya itu juga sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasul dan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya kalau kita ingin kembali kepada Allah, Allah bukakan pintu-pintu itu. Pertanyaannya sekarang, apakah dia mau apa tidak? Kalau kemampuan sebenarnya ada. Kan ada dua Ustaz, ada kemampuan, ada kemampuan. Nah kalau kemampuan saya pikir ada. Pada podcast sebelumnya saya sampaikan, Pak Prabowo ini langsung mengumpulkan Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, langsung mendeklarisasikan bagian daripada sebagaimana perkataan Imam Al-Mawardi, Islam itu adalah hirasutuddin wasiyatutun dunya biddin. Jadi Islam itu diturunkan untuk mengatur urusan hidup kita dunia dan urusan manusia dengan Islam. Hanya itu. Nah, kalau hari ini kita lihat tidak seperti itu, bagian tobatnya dan mengembalikan kehidupan Islam. Sebagaimana tadi pendapat daripada Ibnu Katsir saat menafsirkan surat Al-Isra ayat 80. Saya ulangi Ustaz, seorang pemimpin itu hanya dua fungsinya. Yang pertama, dia akan menegakkan syariat Islam dan menyebarkan syariat Islam itu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat dan seluruhnya selama zaman kehilafahan, zaman Islam sampai 108 kehilafahan itu menegakkan Islam dan menyebarkan Islam. Yang kedua adalah fungsinya untuk mengatur urusan manusia dengan Islam. Apa itu? Seluruh kehidupannya, pendidikannya, kesehatannya, sosial dan lain-lain. Islam itu yang mengatur seluruhnya. Jadi kalau tadi melihat tinggal mengatakan seperti itu mudah. Kan berarti kan tinggal kemauan. Supaya tadi kesulitan ini Allah segera cabut, diganti dengan keberkahan. Hari ini kan kita ingin keberkahan, tapi jangan keberkahan alatnya tidak dipakai, gitu. Dipakai dengan aturan yang Allah benci. Apa sih? Coba bayangkan, dalam sistem demokrasi itu menempatkan kedaulatan itu di tangan manusia. Jadi Allah dijadikan pesaing, padahal itu dosa yang paling besar di antara 7 dosa besar. Itu yang tidak diampuni oleh Allah. Diambil cobaan Allah oleh manusia. Oh, kami kan tidak sendirian. Kami kan ada lembaga 500 sekian orang membuat hukum. Itu dikatakan itu tetap hak Allah. Innal hukmu illa lillah. Itu harusnya menyadarkan kita. Saya sih mengatakan begini. Oh iya, Islam itu punya jalan keluar, ya. Dan ini sudah pernah dicontohkan, bukan sekali, bukan 1 tahun. Selama 13 abad, Islam itu memberikan kemuliaan, berikan keberkahan. Kepada siapa? Kepada seluruh penduduknya. Islam dan non-Islam. Tidak hanya umat Islam. Kenapa? Karena Islam itu diturunkan kepada seluruh manusia. Bukan untuk kita saja, bukan. Umat Islam bukan. Inna arsalnaka kafatan linnas basyira wa nazira. Sebenarnya Islam itu diturunkan untuk seluruh manusia sebagai kabar gembira dengan surganya dan nazir sebagai teguran bagi orang-orang yang masih membangkang. Artinya apa? Yuk kita sama-sama kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, keberkahan itu. Dan yang kedua,
ada ancaman daripada orang yang tidak mau menggunakan aturan Islam. Dikatakan dalam satu hadis yang panjang, saya ambil diksinya, madadamah, wanadamah, akan jadi sesalan. Orang yang mengambil kekuasaan tidak untuk menegakkan Islam akan menjadi sesalan baginya. Ingat Pak Prabowo ya, dan para pemimpin di bawahnya, dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang beliau, tentang keluarganya, tentang seluruh manusia yang dalam kepemimpinannya. Allah na'udzubillah. Betapa kami sayang kepada Anda, kepada para pemangku kekuasaan negeri ini. Negeri ini hanya bisa makmur, hanya bisa baik dengan diterapkan syariat Islam. Dan ini betapa sayangnya Nabi memberikan aturan ini kepada kita untuk kita terapkan. Bukan untuk kita bacakan, untuk kita qiraatikan, untuk kita musabakohkan. Tidak hanya itu. Islam itu ditatbikan, ditegakkan, diterapkan dalam kehidupan. Barulah kita berharap tadi baladatun thayyibatun. Ya. Iya, boleh. Sedikit Ustaz Imam. Saya kira menarik banget ya. Jadi ini tadi juga sudah sampaikan pesan kepada pemimpin yang baru ya, supaya betul-betul kepemimpinannya akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya saya tadi juga akan meneruskan sedikit ya terkait sama bagaimana risalah Islam itu yang betul-betul risalah akhir zaman yang paling sempurna, mampu mengatur kehidupan manusia dalam bentuk memang dulu Madinah itu kecil, negara kecil ya. Tapi setelah Nabi wafat itu Jazirah Arab itu semuanya diatur dengan cara Islam. Jadi masih ada ruang ya bagi siapapun ya untuk mempelajari Islam secara kafah. Itu seperti apa sebetulnya risalah ini dalam menerapkan satu kepemimpinan sehingga mampu menjangkau ya memberikan rahmatan lil alamin untuk seluruh manusia tadi, baik yang beriman maupun tidak beriman. Bagaimana sistem politik dalam negerinya, bagaimana sistem politik luar negerinya, bagaimana sistem ekonomi, bagaimana sistem pendidikan, bagaimana sistem kemasyarakatan, bagaimana sistem baitul mal dan lain sebagainya. Saya kira masih banyak ruang ya untuk kita membuka diskusi, kemudian untuk mempelajari secara bersama supaya betul-betul harapan untuk mendapatkan negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur tadi bisa terpenuhi. Dan karena tadi sudah disampaikan juga setelah Nabi wafat itu yang diwariskan itu kan sistemnya. Yang itu tidak dirubah oleh khulafa Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak merubah struktur pemerintahan yang dulu telah ditinggalkan, yang bisa secara luar biasa mengatur Jazirah Arab. Bahkan nanti malah Abu Bakar, Umar itu berkembang lagi lebih luas lagi untuk menyampaikan Islam ke seluruh penjuru alam, untuk menebarkan kerahmatannya. Jadi saya kira di sini pentingnya untuk membuka ya diskusi-diskusi baru dalam rangka untuk mendapatkan negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur itu. Jadi saya kira mungkin bagi kita umat Islam itu meyakini yang pertama bahwa ada sistem politik dan sistem pemerintahan yang termasuk di dalam Islam yang sempurna itu. Kalau sampai tidak ada itunya, dan yang sering saya katakan bahwa kalau agama Islam itu tidak termasuk sistem politik dan sistem pemerintahnya, berarti kurang sempurna. Nah, itu yang menjadi poin penting yang tadi disampaikan Ustadz Imam dan Ustadz Tre, bahwa ternyata poin Islam sesuai tuntutan Rasul dan menjalankan kepemimpinan itu menjadi sesuatu yang mutlak untuk dijalankan sebagai seorang Muslim. Begitu Ustadz ya. Baik sahabat Muslim, perbincangan kita terkait kepemimpinan sangat menarik, apalagi dibarengi dengan kondisi negara kita yang baru saja mempunyai pemimpin baru. Kita semua berharap bahwa kepemimpinan di Indonesia ini benar-benar sesuai dengan aturan mayoritas yang dianut oleh umat Islam, yaitu kepemimpinan Islam. Karena Rasulullah SAW telah memberikan contoh bagaimana mengelola negara dan meriayah umat dengan baik. Dan saya pikir pemimpin yang ada sekarang wajib untuk meniru apa yang diteladankan oleh junjungan kita dan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustadz Imam Syafi'i sudah memberikan inspirasi, dan Ustadz Tre sudah memberikan banyak masukan dan motivasi, termasuk juga
mengingatkan kita bersama kepada para pemimpin baru kita, bagaimana nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Terima kasih, kita ketemu lagi Sobat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.